Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Ramadhani dari Prodi Akuntansi dengan NIM 290212008, dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMN. Di sini saya akan membahas tentang Artificial Intelligence untuk memenuhi UTS mata kuliah Artificial Intelligence. Pertama yaitu pengertian Artificial Intelligence. Menurut istilah, Artificial Intelligence adalah sistem kecerdasan yang ditanamkan atau ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu teknologi yang nantinya akan dikembangkan dalam konteks ilmiah atau bentukan dari entitas ilmiah yang sudah ada. Artificial Intelligence merupakan suatu teknologi yang memungkinkan mesin untuk memiliki kapabilitas berpikir layaknya manusia. Tahukah Anda bahwa salah satu cabang teknologi AI terinspirasi dari sistem saraf yang ada di tubuh makhluk hidup? Ya, teknologi tersebut adalah Artificial Neural Network. Artificial Neural Network merupakan cabang dari Artificial Intelligence yang mengubah pattern dari node yang terhubung menjadi sekumpulan data yang kemudian dapat diproses kembali oleh komputer. Sejarah kecerdasan buatan. Istilah dari kecerdasan buatan pertama kali diciptakan pada tahun 1956, dan hingga saat ini penggunaannya semakin populer ditinjau dari segi peningkatan daya dan penyimpanan komputasinya. Untuk habitat awal proyek AI terjadi sekitar tahun 1990-an dengan tujuan mengeksplorasi topik penyelesaian masalah dan periode simbolik. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat juga mempunyai keinginan untuk mengembangkan dan melatih komputer agar memiliki penalaran seperti manusia secara mendasar. Sekitar tahun 1970-an, proyek DARPA berhasil menyelesaikan studi kasus mengenai pemetaan jalan. Kategori AI terbagi menjadi dua, yaitu lemah dan kuat. Untuk lemah sendiri juga sering disebut dengan kecerdasan buatan sempit, yang berarti sistem AI yang dibuat dan dilatih untuk melakukan suatu pekerjaan tentu saja. Contohnya asisten pribadi virtual seperti Apple Siri, kemajuan Alexa, Google Assistant, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kuat, dan kategori yang kedua termasuk dalam kecerdasan buatan umum atau strong AI, yang berarti sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia secara umum. Contoh dari penerapan kategori ini adalah sistem rekomendasi dalam e-commerce, media sosial, dan contoh yang lainnya. Jenis-jenis AI ada 3, yaitu pertama, Artificial Neural Intelligence berorientasi pada tujuan yang diprogram untuk melakukan suatu tugas dan sangat cerdas dalam menunjukkan tugas tertentu yang diprogram untuk dilakukannya. Yang kedua, Artificial General Intelligence memiliki kemampuan untuk belajar, memahami, bertindak, memiliki strategi, serta menyelesaikan tugas manusia. Yang ketiga itu Artificial Super Intelligence, mampu menunjukkan kecerdasan mesin dengan kemampuan yang akan jauh lebih unggul daripada manusia. Jenis-jenis AI terbagi menjadi dua, yaitu neural. Neural ini sangat populer di kalangan ilmuwan komputer pada tahun 1980-an. Neural AI merupakan sistem pengetahuan yang tidak direpresentasikan ke dalam bentuk simbol, namun lebih pada bentuk neuron buatan seperti otak yang telah direkonstruksi dengan baik. Yang kedua ada neural network. Jenis kedua adalah neural network, adalah jenis sistem yang diatur ke dalam suatu lapisan yang saling terhubung satu sama lain melalui simulasi. Input sini merupakan lapisan paling atas yang memiliki fungsi sama dengan sensor. Mengenal Artificial Intelligence dan cara kerjanya, yaitu jenis AI pertama mesin reaktif, tidak dapat dengan mudah diterapkan pada situasi lain. Kedua, memori terbatas hanya untuk menginformasikan keputusan masa depan. Yang ketiga, teori pikiran memiliki keyakinan, keinginan sendiri, dan niat yang mempengaruhi keputusan yang sangat kuat. Kategori AI tadi sudah dibahas, ada AI lemah dan AI kuat. Yang ketiga yaitu mendalami AI. Didasarkan pada prinsip kecerdasan manusia, mesin dapat dengan mudah menirunya dan menjalankan tugas. Tugas kecerdasan buatan meliputi pembelajaran, penalaran, dan persepsi. Simbol manipulating AI. Jenis yang terakhir merupakan sistem AI yang bekerja dengan simbol abstrak. Jenis ini termasuk dalam perancangan yang membutuhkan banyak eksperimen atau percobaan. Ini dari tahap eksperimennya adalah untuk menguji sistem kecerdasan manusia yang direkonstruksi pada tingkat yang lebih struktur dan logis, dan kemudian informasi yang diperoleh akan bekerja dengan simbol yang nantinya akan dibaca oleh pengembang.
Cara kerja AI yang pertama artificial intelligence dengan kecerdasan buatan manusia yang sudah dipikirkan sejak lama, yaitu dari sibernetik ke teknologi-teknologi siber atau badan-badan siber. Selanjutnya itu problem solving dengan pemecahan masalah, yaitu deep learning akan selalu dipelajari terus permasalahannya, yaitu machine learning dengan mempelajari si mesin. Ketiga terakhir itu dengan robotik menggunakan mesin robot, dan terakhir itu dari semua itu akan membentuk sebuah jaringan yang sangat luas, neural network. Penerapan teknologi AI yang memudahkan aktivitas manusia yaitu pertama virtual reality atau yang bisa disebut VR, yang dikenal pula dengan realitas virtual adalah teknologi yang dapat membuat individu berinteraksi secara nyata dengan objek imajinasi hasil simulasi komputer. Umumnya teknologi ini dimanfaatkan sebagai alat bantu observasi hampir di seluruh bidang. Dalam industri game, VR juga kerap digunakan. Teknologi VR yang disandingkan dengan AI nanti dapat dipersonalisasikan sesuai kebutuhan pengguna. Contoh penerapan AI dalam teknologi VR secara imajiner dapat dilihat dalam film Iron Man. Yang kedua itu mobil pintar. Nah, di sini penerapan teknologinya yaitu lagi viral belakangan booming di Indonesia, yaitu mobil Tesla. Mobil Tesla ini dilengkapi dengan chip teknologi atau ada kecerdasan buatan yang dapat membuat mobil ini menjalankan beberapa sensor. Beberapa sensor tersebut dapat menjalankan sistem radar untuk fitur autopilot. Jadi kayak ada remote controlnya, itu dia bisa buka pintu atau membuka untuk isi bensin, itu disebut dengan teknologi yang canggih. 3. Kamera smartphone. Salah satu penerapan teknologi AI dalam smartphone tandai dengan kamera bokeh. Awalnya bokeh hanya bisa digunakan dengan menggunakan kamera profesional. Namun dengan adanya teknologi AI pada ponsel dapat meningkatkan kemampuan lensa handphone dalam memotret, merekam, dan mendeteksi objek foto. Hal ini membuat orang yang hobi fotografi tidak perlu repot untuk membawa kamera saat berpergian. Terakhir yaitu chatbot dan aplikasi. Kini telah banyak website atau aplikasi yang menggunakan bantuan chatbot. Kemampuan chatbot muncul karena adanya AI. Chatbot adalah salah satu penerapan teknologi yang akan memudahkan aktivitas manusia. Pasalnya, chatbot dapat membantu kamu untuk membalas pesan selama 24 jam setiap hari. Bahkan seluruh informasi mengenai chatbot dapat terekam. Berdasarkan rekaman tersebut, kamu akan mendapatkan email, nomor telepon, usia, serta jenis orang tersebut. Chatbot itu biasanya digunakan untuk akun-akun bisnis online shop atau akun-akun bisnis perusahaan yang langsung membalas tanpa kamu harus membalasnya. Itu data sistem secara sedemikian rupa. Sebagian besar aplikasi ini, yang terakhir itu bisa digunakan aplikasi ya. Sebagian besar aplikasi kini sudah tak asing dengan artificial intelligence. Beberapa aplikasinya, salah satunya itu Google, telah menggunakan teknologi AI untuk memberikan rekomendasi konten bacaan serta website hiburan yang sesuai dengan selera kamu. Peran kerja AI di berbagai industri. Yang pertama di bagian teknologi, media, dan telekomunikasi. Media arsip, perencanaan, dan rekomendasi berita konten, pembuatan konten yang disesuaikan, pemasaran dan periklanan yang dipersonalisasi, transportasi dan logistik, yaitu sebagai otomasi pada truk atau terotomasi pada truk dan pengiriman, yaitu dapat mengawasi traffic dan mengurangi kemacetan atau melihat sistem-sistem, yaitu peningkatan keamanan. Di bagian keuangan bisa melancarkan keuangan pribadi kita, bisa mendeteksi awal penipuan dan pencucian uang, dan dapat memuat informasi pada kegiatan operasi customer. Yang terakhir di bagian kesehatan. Di bagian kesehatan itu mendeteksi diagnosis pasien melalui data, identifikasi awal terhadap potensial pandemi. Kita akan bahas bagian otomotif. Di bagian otomotif, armada otonom untuk angkutan umum, fitur semi autonom seperti bantuan pengemudi, perawatan otonom, pengawasan dan prediksi mesin. Artificial Intelligence, dorongan Amerika untuk menggunakan AI. Mr. Amerika Serikat makin percaya bahwa kecerdasan buatan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi dan menargetkan rudal musuh guna mempercepat respon terhadap peluncuran rudal gaya Korea Utara dan mendanai proyek penelitian. Beberapa dari proyek tersebut ada cara kerjanya. Yang pertama, Korea Utara memindahkan rudal yang diangkut melalui jalan raya keluar di tempat persembunyian terowongan. Terus AI menjelajahi aliran data dan mendeteksi akses rudal melalui sistem. Terus AI menilai apakah ada intelijen tambahan tak aktivitas pra peluncuran.
yaitu lanjut AI secara otomatis memberikan peringatan kepada analisis AS yang menganalisa, yaitu lalu komandan meninjau informasi dan memutuskan apakah tindakan militer perlu dilakukan. Yang terakhir yaitu peran artificial intelligence dalam menangani satu data Indonesia. Dengan implementasi satu data, pemerintah akan memiliki data dalam jumlah yang sangat besar atau big data. Cara mengolah data yaitu dengan tabulasi, regression, dan analisa sederhana, tidak akan mampu lagi mengenai big data yang beragam. Hubungan sebab akibat dan korelasi satu data dengan yang lain tidak lagi terlihat secara kasat mata dan intuitif. Disinilah artificial intelligence berperan melakukan analisa data secara advance. AI sebagai salah satu advance analitik yang menggunakan advance komputer memiliki kemampuan mencerna dan memberikan pemahaman insight atas data dan berlanjut dengan rekomendasi berupa kebijakan maupun tindakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.